Hai, balik lagi di channel nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Rumah tanpa cahaya. Satu kata, Sederhana. FTV. Kenapa tuh sederhana? Karena emang banyak aspek di film ini tuh yang bisa dibilang cukup sederhana ya. Ceritanya nggak yang berat, ringan banget. Ceritanya sederhana banget. Pengemasannya juga cukup sederhana, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu. Tapi bukan kesederhanaan yang menurut aku pribadi konotasinya negatif. Film ini masih masih cukup enak. Surprise ini cukup enak buat diikutin dari awal sampai akhir, meskipun ada beberapa hit and miss, tapi nggak masalah sih aku pribadi, kayak nggak bikin boring. Nggak, ini mungkin karena itu tadi sih, karena sederhana dan ringan banget gitu, nggak mikir. Dan menurut aku proses untuk bikin harunya itu cukup sedih sih, maksudnya kayak enak gitu loh, nggak yang lebay berlebihan yang jatuhnya cringe gitu, enggak. Ini meskipun juga nggak bisa dibilang yang bagus banget, tapi ya lumayan lah. Kamu kenapa FTV tuh tentang ada pemain FTV-nya? Karena emang ceritanya itu kurang wah untuk sebuah film bioskop sih. Kurang grande, Terlalu mini. dangkal apa? Iya, menurutku terlalu simpel. Simpel lagi, sederhana sama gitu. Ya kurang greget sih. Bahkan momen kepergian itu kayak kurang menonjol sih dia. Kurang del. Apa ya kurang del? Kurang ngena. Iya, kurang enak, kurang masuk. Harusnya itu jadi momen yang bener-bener menyadarkan semua orang sih, tapi rasanya kayak terlalu ditebel-tebelin di ini sih. Bahkan ada sub per karakter satu-satu, iya, bapak, anak kedua, anak pertama itu sih. Dan beberapa dialog juga kurang enak. Aku geli sih dengernya. Bagusnya sih ya nggak apa-apa sih bagus, tapi kok di sini kok kurang enak ya, kayak Kurang pas. kurang menyatukan keluarga ini jadinya kayak kita ngomong ke dosen atau kita ngomong ke orang baru yang tidak dikenal itu. Jadi kurang menyatukan, merekatkan aja sih menurutku. Kurang kekeluargaan ya. Iya. Jadi bahkan nggak ada kayak bahasa-bahasa yang keluarga doang itu tahu, kayak hal-hal yang kayak ada di film apa sih yang titik terakhir itu kan, ada hal-hal yang bikin menyatukan keluarga ini jadi satu gitu. Filmnya Mawar Bejam itu. Itu kayak nggak ada apa di situ. Wah, jangan candingin sama itu dong. Agak ini ya, chemistry-nya agak jauh ya kalau candingin kan? sama itu. Kan ada beberapa itu sih. Itu sih dari sisi visualnya aman, Main aman, emang Main dasarnya aman, main ya. aman, konsisten aja sih. konsisten. Ya nggak yang wah banget tapi aman sih. Dan masih kerasa FTV. Tapi beberapa aman sih, beberapa shoot ada yang keren, shoot yang adiknya nyuci, shoot yang kakaknya. Cuci piring, cuci baju itu keren sih emang. Kira itu dua shoot yang berbeda tapi emang cuma dipisahkan gitu. Lagi ya, Keren sih itu. cuman ada shoot transisi yang gagal sih menurutku, karena ada shoot krep ke kanan tapi nggak ada sambungannya, tiba-tiba patah aja. Tapi nyambung lagi ke shoot yang sama itu sih. Nah ini beberapa, ini maunya main transisi yang gimana ya, gimana gitu. Lightingnya aman, yang lainnya aman sih. Cuman ada beberapa pengambilan yang terlalu lama sih, kayak si Aura lagi joget, Aura lagi ini, kayak terlalu menebalkan mau ke situ sih. Tapi juga kalau cuman terlalu bentar juga jomblangan. Karena kan Udah kelihatan sih, karena dia dikelilingi banyak orang kan di pasar itu. iya, tapi kan itu momen si karakter Selamat gitu ya. Si karakter itu, makanya si karakter kakak itu, untuk pelan-pelan mikir gitu loh. Kita diajak ikut melihat sesuatu itu sambil berpikir, kayak
aha ya aku jadi kayak Cuman aha. nggak, sebagai penonton udah Cuma- paham sih. Apalagi ya visualnya. Ya, Cuma emang cuman ciri khasnya film ini kayak gitu sih, emang pelan-pelan sih. terlalu lama bukan pelan-pelan. Hahaha. Apalagi sisi acting, Acting aku gimana ya? Sebenarnya kalau karakter bapak ibu udah nggak usah dipertanyakan, udah bermain dengan Ben cocok sama Doni. I don't know, tapi kayak dia bagus kok di sini gitu. Aku malah merasa kurang di sini. Oh wow, keren. Kurang sedih, kurang ini, Hmm, kurang kehilangan rasanya. si adeknya aku sebenarnya nggak, aku asing ya, aku nggak kenal sama dia. Kalau si abangnya aku cukup sering dulu sebagai penggemar TV, aku cukup sering melihat dia gitu. Ya kan FTV kan ya. Emang dan emang saya ingat tuh dia emang sering memainkan karakter seperti itu, karakter rock and roll, metal. Beberapa kali sih dia memerankan karakter seperti itu. Kan dua orang ini juga kurang sih menurutku, kayak kurang menjiwai Tapi not bad, tapi nggak yang sampai bikin aku gitu loh. mikro ekspresinya, kayak nggak dapet, kayak kurang ngena kehilangannya, Aku nggak masalah. kesedihannya. Terus yang bikin aku seneng tuh beberapa karakter pendukungnya tuh nggak Aman. mengganggu, aman gitu loh. Bahkan pengemisnya pun juga Aman, ya. aman. Cuman yang mengganggu Pemain adalah Hah? Pemain band. Pemain band juga Temen-temen. aman, temen-temennya aman. Cuman yang mengganggu di sini adalah adegan muntah, itu adalah hal yang amat sangat mengganggu di film ini. Karena kan untuk menggambarkan makanan yang kurang enak kan ada banyak cara ya. Ya kalau emang mau muntah ya cukup 1-2 lah. Ini kayak aduh Kalau terlalu berulang, terlalu ditebelin, terlalu Iya. ya kebanyakan sih. Jatuhnya agak ganggu di situ Annoying. kayak adegan yang itu kayak aduh kebanyakan. Benar, benar. Yang agak aneh Kurang variatif. pemeran pendukungnya aku sih itu sih Danish itu sih. Sisi artistiknya Aman, rumahnya aman. Sebenarnya artistiknya minim banget loh sini. Iya kan ya? ya cuman itu doang setnya kan. Setnya itu doang. Set-setnya rumah, warung. Mungkin ada Warung-warung. set-set kecil yang salon, resto, kafe itu juga, tapi ya penjual sate ya lumayan, tapi dikit-dikit gitu. Aman sih. Kalender Oh iya, aku lupa lagi. Aku ngeh ya. Si ibu ini kan meninggalnya di Maret 2024. Lah kok di agak tengah film itu ketika udah balada-balada, udah muncul aura itu kenapa masih Maret 2024? Apakah emang timeline-nya sepadat itu? Kayaknya enggak deh ya. lumayan lama kan, seminggu, Iya 3 hari kan? seminggu. Nggak tahu lagi. Kayak tapi nggak tahu juga sih. Tapi menurut aku apakah semua hal yang kita lihat ini masih dalam waktu hitungan hari? Mungkin semiotik ya. Ketika ibunya pergi, Waktu terhenti. Waktu Waduh. nggak tahu lagi. Karena kan Stay positif aja. nggak mungkin mereka kan nggak butuh waktu bersedih yang benar-benar entah ngurusin entah lilam entah kayak berduka yang nggak ceritain kayak kecepatan aja sih aku. Itu sih agak ganjil dikitnya. Ternyata tahlilan ya. Menurutku ada visual yang hilang sih. Kayaknya perlu sih adegan orang-orang menghilang dari, maksudnya keluar dari rumah takziah gitu. Menurutku masih perlu sih. Karena rasanya kalau nggak ada di film ini terlalu indie cuy, terlalu minim. Itu sih kayak ya kurang grande. Apalagi di awal film ibunya itu dikenal sebagai sosok yang sangat ramah. Iya. Warungnya Iya, iya. lari. Karena ada juga di awal interaksi sama tetangga yang Tangga, lewat. Kan? banyak kayak dikenal Bilang, ramah, murah senyum, rajin berbagi. Ya tuh. Beribadah juga subuh-subuh ya. Isi musik Aku gak masalah sih. apalagi pemilihan lagu Ungu Ibu ini terlalu lama, terlalu jadul, kurang kekinian cuy. Ini ya karena emang Konsepnya kesederhanaan. orang-orang di balik ini terlalu senior dan ya udah kurang kolaborasi sama yang muda sih menurut ini. Bahkan ada scoring yang terlalu menembakkan dan iya, aneh, benar. kurang dapet scoringnya juga itu aja di kesedihannya, terus ketegangannya juga nggak dapet sih.
Itu sih. Bahkan di momen yang orang-orang ketawa itu musiknya masih tegang tuh kayak mungkin maunya tetap tegang ya, tapi jatuhnya ke penonton persepsinya lain sih. Dia kayak kurang pas ya. Apalagi? Setuju sih aku, tapi emang scoringnya. Tapi aku musiknya nggak masalah. Oh ya, juga ada dialog yang kayak ditempel ADR. Keras, di awal-awal kayaknya kerasa banget sih. Kok nggak sinkron sama apa? Environment dia. Terus sih. Ibunya ngomong sesuai mulutnya, tapi si anak kedua ini kayak ditempel. Lagi Editing sebenarnya pace-nya nggak masalah sih, aku kayak ya oke lah, maksudnya nggak yang aduh kenapa ya nggak kelar-kelar juga, aku ngerasa tuh. Aku nggak sih jujur, cuman jamming dingin dan kebelet sih. aku enggak sih ya, kayak ya udah gitu, aku akan menikmati film ini gitu, entah kenapa mungkin efek beberapa film Indo sebelumnya yang benar jauh lebih wadidaw itu masih yang jadi hiburan keluarga yang cukup enak gitu loh. Aku pribadi yang ringan banget, mungkin karena emang aku alumni penggemar TV ya, jadi kayak udah biasa. kayak aku nggak apa-apa disuguhkan dulu makanan untuk masa kecil gitu. Berarti kayak gitu aku masih bisa menikmatinya sampai nasi yang terakhir, sampai sarapan terakhir. Sebenarnya aku juga nggak masalah nih kalau mediumnya pas ya, tapi ini mediumnya bioskop jadi kayak langsung itu. Karena kita datang ke bioskop mau disuguhkan sesuatu yang nggak ada nih di TV gitu, nggak ada nih di rumah. Tesnya aman, menurut ya aman, buildingnya juga enak, konsisten. cuman ya dari visualnya ada transisi yang kayak nggak selesai gitu. Mata di bawah di black padahal udah geser dan ada pembatas, itu kelihatan banget sih. Lagi ya itu sih emang sih. Masih cocok lah ditonton sama keluarga, kayaknya ibu suka kok. Ibu akan suka, terus kayak tuh ibu kalau nggak ada tuh kamu kesulitan dah. Jadi selalu suka filmnya sutradara ini tuh ya, Odi Harahap ya. Terakhir kan cocok. Terakhir apa si paling aktor Komedi ya. Aku kurang. Meskipun nggak yang wow, tapi kayak kesederhanaannya dia tuh kayak nyampe kok bang di aku. Mungkin mau membayar dramanya, karena di sana dramanya kayak kurang banget ya. Si paling aktor ya, kok terlalu komedi. Di sini drama banget, yang drama banget. Dan bahkan dia selalu muncul jadi cameo juga. Iya, aku nggak sadar kalau nggak kamu kasih tahu. Oh iya, itu dia ya. Ya udah, ada lagi? Beliau. Ya, overall Not bad. Kayak, karena aku menonton tanpa tahu ceritanya mau gimana, tanpa lihat trailer, tapi kelihatan sih dari judul dan poster. Iya, aku nggak ada pikiran lagi. Aku cuma oh iya film keluarga gitu. Oh ternyata seperti itu. Nggak tahu sih aku. Ya pasti ada pasar gitu. Benar. Not bad lah. Bakal merekomendasikan ke ibu-ibu. Benar. Ya, ibu cocok. Keluarga juga sama siapa. Ibu kakak kalau agenda minggunya mau berbeda, mari kita menonton film ini. Boleh. Ya udah, kita aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di saran selanjutnya.